Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di mata kuliah psikologi dasar. Nah, kita hari ini di motif dan motivasi atau tema motif dan motivasi. Motif itu merupakan keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jadi motif itu merupakan sesuatu dalam diri seseorang yang mendorong kita melakukan aktivitas sesuatu yang sesuai dengan tujuan kita. Ya, dorongan kita belajar apa, dorongan kita kuliah itu untuk apa, ya. Motif itu merupakan keadaan dalam diri subjek didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu. Jadi kalau dalam dunia pendidikan ya anak-anak kita atau mahasiswa kita itu yang apa yang akan mereka lakukan untuk belajar. Ya, jadi dorongan kenapa sih mereka melakukan sesuatu? Kenapa uh, mahasiswa itu untuk belajar? Kenapa? Untuk apa? Untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk mendapatkan nilai yang bagus. Itu motif ya, motif. Berdasarkan dari asalnya motif motif dasar primer itu merupakan motif yang dibawa sejak lahir yang berhubungan dengan kelangsungan hidup individu dan erat hubungannya dengan kebutuhan biologis, misalnya makan, minum, hubungan seksual, ya. Motif yang dipelajari atau sekunder atau psikologis itu merupakan motif yang dipelajari dari lingkungannya, ya, misalnya motif untuk mentaati sopan santun, bergaul, menaati peraturan, itu merupakan motif-motif yang dipelajari, ya. Akibat motif yang dipelajari itu tujuan menjadi lebih khusus, ya. Tujuannya untuk apa kita melakukan sesuatu hal, tujuannya apa kita jalan-jalan, tujuannya apa kita berbelanja, ya. Tujuannya apa kita membuka buku, membeli buku, belanja buku, ya. Motif dapat digabung menjadi lebih kompleks, ya. Pada saat kita melakukan sesuatu kita bisa menggunakan beberapa motif yang ada dalam diri kita. Nah, cara untuk mencapai tujuan dapat berubah menjadi tujuan itu sendiri, ya. Cara untuk mencapai tujuan kita, mencapai nilai, mencapai kesuksesan itu bisa merubah menjadi tujuan itu sendiri. Jadi tujuan kita mencapai kesuksesan, dalam perjalanannya kita harus memiliki nilai yang bagus dulu, sehingga bisa jadi tujuan menjadi kesuksesan itu berubah menjadi mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian stimulus yang baru mampu membangkitkan suatu motif, ya. Ada stimulus yang baru pada saat di perjalanan perkuliahan sedang malas-malasnya kuliah, ada tugas yang banyak, ada stimulus dari teman misalnya, ayo dong belajar bareng, itu bisa membangkitkan motif kita untuk klasifikasi berdasarkan terjadinya ada motif intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu merupakan motif yang timbul dari dalam diri seseorang, ya, tanpa ada pengaruh dari luar. Misalnya siswa belajar karena memang ingin pandai, mahasiswa belajar memang ingin mendapatkan ilmu, ya, bukan ingin mendapatkan sesuatu dari luar, ya. Kalau ekstrinsik berarti yang timbul dari pengaruh luar, karena belajar karena disuruh, belajar karena ingin sesuatu, ya. Kalau nilai bagus maka akan dapatkan sesuatu, itu ekstrinsik, ya. Hubungan motif dan tingkah laku manusia sering tidak begitu jelas, ya. Satu motif yang sama dapat muncul dalam tingkah laku yang berbeda, ya. Misalnya tingkah laku belajar, ya, tingkah laku jalan-jalan nyari buku, ya, atau perilaku-perilaku yang lain itu bisa karena motif yang sama, ya. Motifnya ingin dapat ilmu misalnya, itu bisa, ya. Misalnya juga kalau kita sedang memiliki motif, misalnya uh, pingin refreshing gitu, ya. Nah, bareng teman-teman, nah itu kan sekalian, ya, motif. Jadi bisa bisa aja motif itu sama tapi tingkah laku itu bisa berbeda-beda. Yang kedua, tingkah laku yang sama itu bersumber dari motif yang berbeda, itu bisa terjadi, ya. Tingkah laku yang sama itu bisa jadi motif-motif yang berbeda. Sama-sama jalan-jalan, satu yang karena motif memang pengen refreshing, satu karena lagi ya nganterin seseorang, ya. Jalan-jalan karena nganterin seseorang itu kan bisa terjadi. Kemudian tiga, berbagai motif yang berbeda muncul di dalam satu tingkah laku yang sama. Jadi bisa jadi, ya, motif yang berbeda itu muncul
dan tingkah laku yang sama, tingkah laku yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ada video, coba kita lihat video ini dulu. Ini ada perbedaan motif antara satu orang dengan yang lainnya. Yang kiri bangun pagi rajin, yang kanan masih malas-malasan. Gini-gini dan gitu-gitu. Yang bisa gini-gini pagi biasa berangkat, yang bisa gitu-gitu baru aja bangun, jam 8 baru bangun. Pak? Dan ya? Iya. Udah siap berangkat tuh. Gini-gini, keburu-buru ya. Luar siaran. 5 tahun kemudian hasilnya Begini Pak, rumah akan dibikin tingkat seperti ini dengan posisi tampak depan seperti ini. satunya masih gini-gini ya. Satu 2 meter lagi Pak. Gimana Pak? Ya, gitu-gitu aja. Nah, 10 tahun kemudian Sekarang kontrak kerja saya sudah diperpanjang, Bu. Jadi untuk 15 tahun ke depan kita terjamin. Iya, Pak. Bapak juga jaga kesehatan ya. Bapak jangan capek-capek. Pagi. Gimana Pak? Ya, gitu-gitu deh. Ya Pak ya? kan saya ambilnya ya, tapi ini jadi pelajaran yang bagus ya kalau kita memiliki motif yang baik, yang positif, maka kita akan mendapatkan hasil yang positif. Yang tadinya itu yang satunya ya, yang gini gitu tadi, yang sudah punya motif yang baik, yang semangat kerja yang tinggi, bangun pagi, ya, yang gitu-gitu aja masih bangun, iya siang aja bangunnya, kemudian berangkat kerja buru-buru dan lain sebagainya ya. Ya akhirnya 5-10 tahun yang ke depan gambaran di sini ya sangat berbeda sekali. Satunya bisa meningkat rumah, satunya belum, satunya sudah bebas dari finansial ya, satunya masih kontrak kerja walaupun sudah dikontrak 15 tahun lagi tapi kan masih terikat dan lain sebagainya. Itu sangat berbeda sekali motifnya itu ya. Oke.
Kemudian kita masuk ke motivasi ya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pimpinan leader dalam organisasi adalah bagaimana leader menggerakkan bawahan agar mau bersedia mengarahkan kemampuan terbaiknya dalam kepentingan organisasi. Ya, jadi bagaimana kita mengarahkan bawahan kita dalam sistem organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu motivasi. Motivasi secara taksonomi, motivasi berasal dari kata Latin move atau bergerak. Untuk itu, leader harus selalu dapat memelihara semangat, kesadaran, dan kesungguhan dari dalam bawahannya, untuk bawahannya, ya, untuk terus menunjukkan kinerja yang optimal. Jadi kita sebagai seorang pimpinan harus bisa memelihara semangat dan kinerja bawahan kita, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, salah satu tantangan terberat dari organisasi adalah bagaimana motivasi dapat tumbuh dan terbina dengan baik kepada semua karyawan kita. Nah, itu bagaimana kita menumbuhkan motivasi untuk bekerja tersebut ya. Motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok itu menghasilkan keluaran atau output yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana kita mengembangkan, mengarahkan perilaku lah intinya ya, mengarahkan perilaku orang-orang yang dalam sebuah organisasi untuk bergerak mencapai sasaran tujuan bersama dalam organisasi. Yang kedua, motivasi adalah daya pendorong ya, yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuannya dalam bentuk keahlian, keterampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, ini dalam bagian ya. Nah, jadi bagaimana kita mendorong ya, pokoknya bagaimana kita mendorong menggerakkan anggota organisasi, anggota kita, bawahan kita untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan job desk yang dimiliki ya. Nah, dimensi motivasi mengandung 3 komponen penting yang saling berkaitan, yaitu kebutuhan, dorongan, tujuan. Nah, Kebutuhan timbul dari dalam diri individu apabila si individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya atau ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi individu harus dimiliki. Ini dorongan kebutuhan. Jadi misalnya kita bekerja, salah satu dorongannya adalah kebutuhan. Kemudian belajar, salah satunya dorongannya adalah kebutuhan, yaitu belum ada keseimbangan antara yang ingin kita miliki dengan ilmu yang sedang dipelajari. Jadi kita belum memiliki ilmu itu, maka kita semangat untuk belajar. Itulah dorongan dari kebutuhan. Dan dorongan untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut dalam si individu akan timbul dorongan berupa usaha pemenuhan kebutuhan secara terarah. Maka dorongan biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang atau individu, dan inilah inti dari motivasi. Ya, inilah dorongan, inilah yang merupakan inti dari motivasi. Jadi karena tadi tidak ada apa yang ingin kita miliki belum ada, kalau belajar berarti ilmu yang ingin kita inginkan belum kita punya, kalau bekerja berarti misalnya ingin mendapatkan pengalaman, kita belum punya pengalaman, ingin mendapatkan uang, kita belum punya uang, maka timbullah dorongan ini, dorongan untuk bekerja, dorongan untuk belajar. Nah, dengan tujuan, komponen ketiga dari motivasi adalah tujuan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang atau si individu. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan, ya. Jadi ada keseimbangan ya dalam diri kita dengan yang ingin kita capai. Jadi ingin mendapatkan ilmu, oh ternyata kita setelah kita bergerak ya, dorongan, ada dorongan kita belajar, maka kita benar-benar mendapatkan ilmu yang kita inginkan ya. Oke, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.